Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Claudius Lysias Sutrisno dalam Sapaan Gembala GKI. Mari kita bersama sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, dengan segala kerendahan hati kami mengucap syukur atas kasih karunia, atas kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani hidup kami sampai hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami bersama meluangkan waktu kami secara khusus untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar dan melaksanakan dalam hidup kami hari lepas hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memperhatikan firman Tuhan yang saya ambilkan dari surat Filipi pasal 1 ayat 21 dan 22 bagian A. Saya akan membacakan untuk kita. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita mendengar dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara-saudari dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seandainya kita mendapatkan oleh-oleh dari saudara kita yang dari luar kota dan membawa oleh-oleh atau menawarkan kepada kita oleh-oleh apa yang akan kita minta. Misalkan oleh-olehnya adalah lumpia Semarang. Siapa yang tidak terkenal atau siapa yang tidak kenal lumpia Semarang itu? Nah, lumpia atau lumpia, orang bilang seperti itu. Ada yang lumpia, ada yang lumpia. Tetapi yang jelas kita tahu bahwa makannya adalah dari rebung itu. Ada yang tidak digoreng, ada yang digoreng, tergantung selera. Nah, kalau kita disuruh memilih, kita mau memilih yang pertama adalah lumpia yang sudah terkenal dari merek tertentu, katakanlah begitu ya. Dan kita tahu rasanya itu enak, rasanya itu leher, orang bilang seperti itu. Tapi yang kedua, kita juga boleh memilih makanan yang sama, lumpia, tapi bukan dari tempat yang terkenal, atau mungkin belum kita tahu sama sekali itu dari mana mereknya atau yang jual siapa, tapi sama-sama lumpia dan kita juga belum tahu, belum pernah mencicipi rasanya. Nah, kira-kira kita akan milih yang mana? Ya, tentu ya, kita pasti akan memilih istilahnya yang sudah pasti dari penjual si A yang sudah terkenal atau mereknya yang sudah ternama. Dan bahkan rasanya pun kita sudah tahu, artinya sudah pernah mencicipi, sudah pernah makan, walaupun mungkin sekali atau mungkin bahkan lebih dari sekali, 2 atau 3 kali, kita pasti akan memilih lumpia tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian pula dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ketika kita tahu ada 2 pilihan dalam hidup kita, yaitu hidup di dalam Kristus atau hidup di luar Kristus, kita tahu konsekuensinya, kita tahu resikonya. Kalau hidup di dalam Kristus, tentu kita memperoleh jaminan keselamatan dalam hidup kita. Tetapi ketika di luar Kristus, kita tidak tahu apakah kita akan memperoleh jaminan keselamatan atau tidak. Karena memang tidak ada jaminan keselamatan di luar Kristus. Itu kembali sebuah tawaran dan juga menjadi pilihan bagi kita semua. Kita mau pilih mana? Tentu sebagaimana firman Tuhan yang kita baca dari surat Filipi yang
mengatakan dalam pasal 1 ayat 21 dan 22 tadi dengan jelas mengatakan bahwa apa? Bagiku hidup adalah Kristus. Kenapa Rasul Paulus mengatakan begitu? Ya, karena Rasul Paulus tahu betul siapa yang memberikan jaminan keselamatan dalam hidupnya, yaitu Kristus Yesus. Maka bagi Rasul Paulus, hidup adalah keuntungan, atau mati tepatnya adalah keuntungan. Apalagi hidup di dalam Kristus itu sebuah keuntungan. Kenapa dikatakan bagi Paulus itu sekalipun harus mati, harus berkorban untuk Kristus adalah keuntungan? Iya, karena ia akan memperoleh mahkota kehidupan. Demikian pula kita, bagi anak-anak Tuhan siapapun kita, ketika kita percaya pada Yesus Kristus dan kita hidup di dalam jalannya, maka kita akan memperoleh keselamatan itu. Maka kita mau pilih mana lagi, atau pilih yang apa? Tidak ada lain pilihan kita, yaitu kecuali mengikut Yesus. Seperti ada lagu sekolah minggu yang saya kenal dari kecil, mungkin sampai sekarang juga kita masih kenal lagu itu. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri, kita tetap ikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, Paulus memutuskan, berarti bagiku hidup itu harus memberi buah. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita yang dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan, sebagai apapun pilihan kita, baik pendeta, baik penatua, baik pengurus komisi dalam ibadah, ataupun sebagai apapun dalam kehidupan jemaat kita, itu dalam lingkup gereja, dalam lingkup masyarakat, jadi apapun kita, mari kita juga dalam hidup berkeluarga, sebagai apapun, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai anggota keluarga, mari kita masing-masing ambil bagian dalam pelayanan kita sebagai ungkapan syukur kita akan apa? Jaminan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita harus tanggapi keselamatan itu dengan sukacita. Kita mau pilih mana? Ini atau itu? Mau pilih keselamatan atau mau pilih binasa? Ini adalah pilihan kita semua. Selamat menekuni apa yang menjadi pilihan kita, yaitu ikut Yesus Kristus menjadi keputusan kita. Dan terus semangat hidup memberi buah. Untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan GKI dimanapun berada, juga simpatisan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami dari Filipi 1 ayat 21 sampai 22 bagian A. Pilih ini atau itu. Pilih mengikut Kristus atau di luar Kristus. Tentu kami akan memilih hidup di dalam Kristus, hidup seturut dengan kehendak-Mu. Sebagai ungkapan rasa syukur kami, kagum kami akan kasih, kuasa, karya Allah di dalam Yesus Kristus. Kami selalu rindu untuk ambil bagian dalam pelayanan, baik di gereja, di masyarakat, dalam kehidupan keluarga kami. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan aktivitas, kegiatan, pekerjaan, pelayanan kami sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa kami muliakan. Amin. Demikian Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sapaan gembala hari ini sampai di sini. Tuhan memberkati kita semuanya.